Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Chevrolet Spin Altiz tahun 2013, varian bensin transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Pak Wahyudi dari Blora, Jawa Tengah. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara pengecekannya. Saya juga akan review detail mulai dari spesifikasi mesin dan fitur-fiturnya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, hanya sudah kusam seperti ini. Yang seperti ini bisa bening total, dibongkar, dibersihkan dalamnya, kemudian disilan ulang dan dipoles. Satu lampu 100.000. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya baik. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Chrome yang ada di grill ini masih baik. Seperti ini ada lecet, tidak bisa dipoles karena luka. Jika ingin sempurna dicat ulang. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri sama. Seperti bagian kanan kusam, jadi kanan kiri dipoles, dibersihkan, kemudian disilan ulang. Nantinya bening total, jadi 200.000 kanan kiri. Kap mesin kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 100 mikron, jadi masih original cat dari kap mesin ini. Untuk mobil Amerika ketebalannya sampai 115 mikron, itu masih original, beda dengan ketebalan cat mobil Jepang. Velgnya masih original 15 inci. Kondisi cat velgnya baret-baret seperti ini ada. Jika ingin sempurna dicat ulang, karena yang baret luka itu tidak bisa dipoles. Profil bannya 205 65 ring 15. Produksi bannya di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4 sampai 5 tahun. Produksi di tahun 2021 masih layak sekali dipakai. Ketebalan juga di 7,36 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban depan kanan ini. Kampas rem bagian depan. Kampas remnya di atas, besinya di bawah, masih tebal. Untuk kampas rem juga mobil ini bagian depan masih layak dipakai. Liner fender bagian kanan ini utuh. Spakbor depan kanan ini kondisi catnya baik. Mekasen utuh. Tebalan catnya saya akan ukur. Spakbor kanan ini 180 mikron. Nah, ini pernah dicat ulang. Spion bagian kanan ini ada cat ngelupas, yang seperti ini tidak bisa dipoles. Jika ingin sempurna dicat ulang. Pilar-pilar ini catnya baik, ketebalan catnya 105 mikron, masih ori. Bagian atas ini 105 mikron sama, masih original. Antena utuh. Roof rail kondisinya baik. Cat atap ini juga baik kondisinya, hanya ada jamur-jamur, bisa dipoles. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2015. Masa pakai ban itu 4 sampai 5 tahun. Produksi di tahun 2015. Sudah kelewat masa pakainya. Ketebalan juga 4,04 mm. Jadi untuk ban belakang kanan ini minta waktunya diganti. Harganya untuk jenis merek ban grip Bridgestone seperti ini, Turanza 15 inci, harganya di 1,2 juta. Velg bagian belakang ini baret-baret juga ada, sama seperti ini jika ingin sempurna dicat ulang. Pengereman bagian belakang tromol. Sudah saya cek mulai dari parking brake-nya, remnya. Untuk kampas rem masih bagus. Fender belakang kanan ini ada baret seperti ini. Luka, tidak bisa dipoles. Jika ingin sempurna dicat ulang. Ketebalan catnya
109 mikron, masih original cat dari fender belakang kanan ini. Pintu belakang kanan kondisi catnya baik, jadi ada beberapa yang dilewat bisa. Baret-baret halus seperti ini bisa dipoles. Ketebalan cat pintu belakang kanan ini 173 mikron, sudah repaint. Pintu bagian driver sama, ada baret dan luka, tidak bisa dipoles. Jika ingin sempurna dicat ulang. Ketebalan catnya 193 mikron, pernah cat ulang sama 1 kali. Dan untuk pilar-pilar ini pasti utuh karena sudah kita ukur. Bagian atas ini catnya masih ori. Nah ini las titik pabrikannya. Jadi jelas mobil ini belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karena masih original dan utuh, silar pintunya utuh. Jadi untuk bagian samping kanan ini kemungkinan dulunya pernah ada lecet dan dicat ulang. Sudah kita ukur, ketebalan catnya masih baik, hanya pernah repaint 1 kali. Bukan bekas tabrakan keras. Jika ada tabrakan keras pasti ketebalan catnya juga tinggi, dan untuk pilar-pilarnya juga masih utuh dan silar pintunya juga utuh. Jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras dari samping. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik. Baret-baret halus seperti ini bisa dipoles. Ketebalan catnya 179 mikron, pernah dicat ulang juga sama bagian bagasi belakang ini. Emblem semuanya komplit, ada rear wiper, rear defogger, dan ada high mount stop lamp. Stop lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Bumper belakang ini sama, sudah pernah dicat ulang. Pecah parah tidak ada, hanya ada yang seperti ini. Ini luka, tidak bisa dipoles. Jika ingin sempurna dicat ulang. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini bagian bagasi belakangnya. Saya akan lipat joknya. Trim bagian kanan ini utuh, bagian kiri sama utuh. Ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya di 8,54 mm. Masih baru sekali untuk ban serep ini. Sepertinya belum turun. Marker pabrikannya juga masih ada. Di sini juga tidak ada korosi, hanya beberapa kotor bisa hilang nanti di salon. Untuk toolkit, kunci roda dan dongkrak ada di dalam ban serep ini. Sealer bagasi ini utuh. Kemudian untuk rear cross membernya ini las titik pabrikannya utuh dan masih presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada tabrakan keras dari belakang. Meskipun sudah pernah repaint bagian bagasi belakangnya, tapi kita bisa melihat dari sealer bagasinya utuh. Kemudian rear cross membernya utuh. Jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras dari belakang. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2015 sama rata dengan bagian belakang kanan. Ketebalan juga sama di 4 mm. Jadi ban belakang kiri juga sama, minta waktunya diganti. Untuk kampas rem penggantian itu 1 set kanan kiri. Jadi bagian kiri belakang juga masih bagus. Velgnya sama, rata-rata ada luka-luka baret-baret halus. Pecah parah sih memang tidak ada. Tapi yang seperti ini bisa akan mulus total ya, jika ingin sempurna bisa dicat ulang. Fender belakang kiri baret-baret halus seperti ini bisa dipoles, kecuali yang luka di sela-sela pintu yang seperti ini tidak bisa dipoles. Jika ingin sempurna dicat ulang. Ini bekasnya membuka pintu kemudian kena tembok. Pecah parah tidak ada, hanya luka-luka seperti ini. Ketebalan cat bagian belakang kiri ini 180 mikron. Pernah cat ulang juga sama 1 kali. Pintu bagian belakang kiri ketebalan catnya 167 mikron, sama pernah cat ulang. Pintu depan kiri
sama 163 mikron. Spion bagian kiri luka seperti ini, tidak bisa dipoles. Jika ingin sempurna dicat ulang. Spakbor depan kiri kondisi catnya baik, tebalannya 181 mikron. Pernah cat ulang juga sama, hanya pernah cat ulang 1 kali, tidak ada dempul tebal, mikasen utuh, liner bender bagian depan kiri utuh, dan untuk velgnya rata-rata seperti ini. Baret-baret ada, namanya juga mobil dipakai. Jika ingin sempurna dicat ulang, hitungannya 4 velg itu 500.000. Dan untuk kampas rem umumnya semuanya digantinya itu barengan, satu set. Dan ini masih tebal, kampas remnya di atas, besinya di bawah. Kanan kiri masih tebal, jadi untuk kampas rem bagian depan, bagian belakang semuanya masih layak dipakai. Ban depan ini produksi di tahun 2021. Ketebalannya sama rata dengan depan, layak sekali dipakai. Jadi ban ini yang minta waktunya diganti bagian belakang kanan kiri. Untuk merek Dunlop Brixton 15 inci harganya di 1,2 juta. Jadi mau beli dua misalnya 2.500.000. Ada yang murah merek GT Radial 15 inci. Harganya di 750.000. Jadi jika mau memakai merek GT Radial di 1,7 juta, beli dua ban baru untuk belakang kanan kiri. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya yang original di kap mesin, di pilar-pilar, dan di bagian atap, dan di beberapa pintu. Yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur semuanya, ketebalannya masih baik, tidak ada dempul tebal. Artinya mobil ini tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Untuk kondisi saat ini lecet-lecet ada, namanya juga mobil dipakai di sela-sela pintu, kemudian ada baret juga di pintu, di bumper belakang. Saya hitung ada 4 titik. Jika ingin diperbaiki, total dicat ulang yang tidak bisa dipoles 2 juta. Berikut dengan velg misalnya ingin sempurna karena beberapa ada yang lecet tidak bisa dipoles, hitungannya berikut dengan velg 2.500.000. Jadi ini bagaimana pemesan. Untuk nyalon perlu agar baret-baret halusnya hilang, jamur di bodi itu bisa hilang. Nyalon itu mulai dari poles bodi, ruang mesin dibersihkan, interior, bagasi belakang. Total untuk jenis MPV atau SUV di tukang langganan salon saya 700.000. Chevrolet Spin LTZ tahun 2013 ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder. Tenaganya 109 horsepower, torsinya 142 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 5 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi mobil ini mesinnya masih sehat dan pembakarannya juga masih sempurna. Radiator ini masih menggunakan air coolant. Mobil ini kilometernya 95.000, dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ada catatannya untuk oli mesin 96.000. Jadi tinggal 1.000 lagi ganti oli mesin. Untuk oli transmisi otomatis 100.000 km. Ini hasil tes masing-masing olinya. Dipstick oli mesin posisinya di sini. Olinya ada, tidak tekor. Pas di takerannya. Ini hasil tes olinya. 47,9%. Alat ini masih menunjukkan oke. Olinya ada, tidak tekor. Nanti 1.000 lagi ganti oli mesin berikutnya. Atau mau langsung sekarang ini diganti juga tidak masalah. Untuk oli mesin di 750.000. Olinya beda, khusus untuk Chevrolet Spin. Untuk dipstick gearbox jenis AT bisa dicek, tapi ini tidak ada dipsticknya ya, hanya ada cover. Ini bisa dibuka untuk mengecek oli transmisi. Nah ini kita akan cek olinya.
Kita akan restart. %47,9%. Alat ini masih menunjukkan oke, olinya ada, tidak tekor. Nanti di kilometer 100.000 ganti oli transmisi otomatis berikutnya. Untuk penggantian oli transmisi otomatis spin LTZ seperti ini juga sama, olinya khusus di 1,2 juta untuk oli transmisi otomatisnya. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 4. Saya akan sesuaikan di DOT 4 ya. Nah, ini di 1,0%. Alat ini masih menunjukkan oke, tidak ada kadar air yang tinggi, sepertinya pernah dikuras. Jadi untuk minyak remnya masih bagus. Untuk packing dan seal, bagian atas ini packing cover valve kering, gearbox atas kering, dan ini untuk bagian bawahnya seal as roda bagian kiri kering, karter gearbox matic kering. Di sini biasanya seal as kering. Nah, di sini ada yang minta waktunya diganti. Packing karter dan seal as roda. Sudah saya sampaikan kepada pemesan untuk penggantian packing karter dan seal as roda itu di 1,5 juta. Sudah berikut dengan pasang dan jasa bengkel. Dan yang seperti ini bukan PR fatal. Packing bahannya kertas, seal bahannya karet. Jika umur kena panas sudah waktunya diganti dan itu sangat wajar sekali. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek Inco 55 ampere 12 volt. Baterai tes menggunakan aki kering. CCA-nya 500, place white. Good, masih bagus sekali akinya. Histori pembeliannya juga ada di bulan 3 2021, pembelian di Soft and Drive. Aki juga sama seperti ban 4-5 tahun masa pakainya, dan mobil ini akinya masih layak sekali dipakai. Ciri-ciri jika catnya ori seperti ini biasanya belum pernah dibuka, kecuali sudah pernah cat ulang kap mesinnya. Biasanya dibuka karena ngecatnya di bawah atau di luar. Dan ini sealernya utuh. Cat dalam kap mesin ini juga masih ori, stiker ini juga masih ori, apron, cross member depan, bullhead utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci masih dapat 2, masih original, terintegrasi dengan remote. Remote-nya juga masih aktif. Door trim bagian driver detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Door handle chrome, fabriknya juga di sini masih utuh sekali. Di sini ada tombol electric mirror, nanti saya akan coba. Power window 4 pintu auto sisi driver. Di belakang sini ada window lock. Kemudian di bawah ada speaker dan door pocket serta ada cup holder. Kaca film bagian driver ini kondisinya baik. Power window-nya aktif, bagian depan kiri kaca filmnya utuh, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik, kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik dan power window-nya aktif. Electric mirror bagian kanan aktif, electric mirror bagian kiri aktif, semuanya berfungsi dengan baik. Door trim bagian depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini juga kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk joknya aslinya seperti ini, fabric, dan kondisinya bagian penumpang depan ini baik sekali, tidak ada yang cacat. Kotor-kotor sedikit ada ya, nanti bisa hilang di salon. Dan bagian driver juga sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Pengaturan joknya ada sliding, ada reclining, dan sudah ada pengaturan adjustable. Pembuka kap mesin di sini, di atas ini untuk saklar headlamp diputar ke kanan seperti ini. Di tengahnya ini untuk fog lamp, di sampingnya untuk dimmer untuk menerangkan lampu yang ada di klaster ini. Semuanya masih aktif.
Ventilasi AC bagian kanan ini bisa dibuka tutup dan bisa digeser-geser dan kondisinya masih utuh. Door trim bagian belakang kanan, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Door handle chrome, di sini juga fabriknya masih bagus sekali. Di bawah sini ada speaker dan cup holder. Door trim bagian belakang kiri, kondisinya sama, utuh sekali, tidak ada yang cacat. Dan untuk plafon bagian baris kedua sama, kondisinya utuh. Ventilasi AC-nya juga baris kedua ini masih pada utuh. Dan untuk jok baris kedua ini masih original sama fabric, kondisinya baik sekali. Akses ke belakang dia ada 2 step seperti ini. Karpet lantainya juga masih original. Door trim bagian baris ketiga kiri, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Ada akomodasi tempat penyimpanan. Dan jok baris ketiga sama, kondisinya baik sekali, masih original. Door trim bagian baris ketiga kanan sama, utuh, tidak ada yang cacat. Sedikit-sedikit kotor nanti bisa hilang di salon. Plafon bagian baris ketiga ini juga kondisinya baik, dan ventilasi AC-nya juga bagian baris ketiga ini masih baik. Lampu-lampu kabin juga semuanya sudah saya tes, semuanya aktif. Untuk hand grip sampai baris ketiga dapat, model fix, serta seat belt juga sampai baris ketiga dapat. Untuk headrest totalnya dapat 6 adjustable. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Ini besi-besi yang dicok, tidak ada karat. Besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat, masih putih banget, dan marker pabrikannya juga masih pada ada. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Ini STNK-nya. Pajak per tahunnya mobil ini 2.700.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan Januari 2024. Platnya 2028. STNK, BPKB ini semuanya sudah saya cek. Asli. Nomor rangka dan mesin juga sebelum saya bayar sudah saya cek semuanya sesuai. Kelengkapannya, faktur masih disimpan. Mobil ini tangan kedua. Mobil ini sebelum saya bayar sudah saya diagnosa, tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati. Di video ini saya akan membuktikan saja kepada pemesan. Ini hasil diagnosanya. Di sini kita akan pilih Chevrolet Spin 1.5. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Di sini sudah terlihat ya, engine bagus 75%, 83%, dan oke, sudah 100%. Engine bagus, transmisi bagus, semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini tidak ada problem data, tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 95.000. Dan ini untuk kondisi setirnya masih kulit jeruk, fisiknya masih bagus sekali. Pedal rem dan gas juga tidak ada sedikit pun yang habis. Dan mobil ini servis record. Jadi untuk mengecek odometernya original atau tidak, kita pertama butuh ciri-ciri setir masih bagus atau tidak, pedal rem masih tebal atau tidak. Jika kilometernya tinggi kan setir sudah botak, sudah jelek pastinya, pedal rem juga biasanya habis. Selain mengecek bagian setir dan pedal rem, kita juga harus lihat histori servisnya. Di sini tercatat di tahun 2017 tercatat di kilometer 41.000. Kemudian di tahun 2019 tercatat di kilometer 65.000. Jadi di sini kita bisa melihat histori servisnya dari tahun ke tahun. Artinya jika kilometernya sudah diputar di tahun 2019 atau 2020, misalnya kilometernya 120.000 dan saat ini 95.000, jelas diturunkan. Dan mobil ini juga selalu ke bengkel resmi servisnya, mulai dari 2014, 2016, 17 tercatat semua. Kilometernya juga masing-masing tercatat. Sampai saat ini terakhir di 2019 tercatat di kilometer 76.000. Jadi mobil ini jelas kilometernya 95.000 original karena histori servisnya juga ada. Ini yang dinamakan mobil ini service record. Kemudian untuk penggantian oli berikutnya ini di kilometer 96.000
tinggal 1000 lagi ganti oli mesinnya. Tadi sudah saya jelaskan karena memang olinya khusus untuk spin LTZ 750.000 jika mau diganti. Untuk oli transmisi otomatis ada di buku servis di kilometer 50.000. Jadi nanti ketemu lagi di kilometer 100.000 ganti oli transmisi otomatis berikutnya. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Di sini ABS di sebelah kanan, airbag di tengah, tekanan oli di tengah, aki di tengah, check engine di tengah, kemudian suhu panas mesin di bagian kiri. Saya akan startup. Bagus. Ketika mesin hidup, indikator check engine, tekanan oli, aki, airbag, ABS semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa, hasilnya pas, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini untuk kelistrikannya bagus. Power steeringnya juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, kaca depan ini tidak ada yang baret, kaca filmnya juga masih baik, wipernya aktif, airnya juga masih hidup, karet wipernya juga masih baik, ngipasnya, wiper belakang ini juga aktif, dashboard juga tidak ada yang cacat, ventilasi AC bagian kiri utuh, laci masih bagus, ventilasi AC bagian tengah ini masih bagus, head unit masih bawa airnya aktif. Di bawah sini ada tombol lampu hazard aktif. Di sampingnya power door lock aktif. Ini untuk menghidupkan dan mematikan AC belakangnya. Dan pengaturan AC-nya ini di tengah untuk speed fan. Knop tengahnya ini untuk rear defogger. Di bagian kanan ada open close air. Di bagian kiri untuk suhu, arah semburan ke badan saja, dan ini untuk mematikan dan menghidupkan AC-nya. AC-nya juga dingin. Ini saya akan tes dan saya akan perlihatkan dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini kecepatan 1 dapat di 2,7, bagus. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Saat ini sudah dapat di 22,2 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun lagi jika kita tunggu. Jadi jelas ya, mobil ini AC depannya dingin. Di samping head unit bisa dijadikan tempat penyimpanan. Di bawah sini ada tempat penyimpanan. Dan ini tuas transmisi otomatisnya Gerate 5 speed konvensional. Sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Maticnya juga sudah saya coba mulai dari mesin dingin sampai panas. Bagus, normal. Kemudian di sini ada power outlet, di sampingnya USB untuk head unit di atas, ada 2 buah cup holder. Di paling belakang juga ada tempat penyimpanan, bisa dijadikan cup holder juga. Dan ini parking brake-nya pendek. Artinya kampas remnya masih bagus bagian belakangnya. Jika sudah habis kampas remnya, itu parking brake-nya dia tinggi ke belakang. Jadi mobil ini untuk kampas rem bagian belakangnya masih bagus. Untuk seat belt pengaturannya fix, keadaannya juga masih bagus sekali fungsinya. Hand grip juga keadaannya masih bagus. Sun visor bagian penumpang depan, ada vanity mirror, dan ini lepas ya. Ini juga sudah saya sampaikan kepada pemesan. Ini tinggal dilem saja nanti. Tidak pecah, keadaannya masih bagus, tinggal dirapikan saja. Lampu sudah diganti LED, spion tengah Dynac, keadaannya masih baik. Sun visor bagian driver, keadaannya masih bagus sekali. Di sini ada car holder. Saya akan posisikan di kecepatan 1. Kecepatan 1 dapat di 2,2, bagus. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Pintu juga tidak ada yang saya tutup. Saat ini sudah dapat di 25,9 derajat Celcius. Ini juga masih bisa kan turun lagi jika kita tunggu. Jadi jelas ya, mobil ini AC belakangnya juga dingin sekali. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Wahyudi. Untuk kaki-kaki mobil ini masih normal, masih senyap. Setir juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Suspensi juga masih normal. Hanya engine mounting bagian atas kanan minta diganti. Engine mounting itu rasanya getar masuk ke dalam
kabin. Sudah saya sampaikan kepada Pak Wahyudi untuk penggantian part dan jasa pemasangan 500.000. Jadi mobil ini jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras. Kemudian tidak bekas banjir. Dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas sudah bagus sekali. Untuk PR mobil bekas pasti ada jika Anda memutuskan untuk beli mobil bekas. Jadi baiknya harus ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Jika Anda ingin pesan mobil seperti ini di kami, untuk harga update saat ini, dana aman, siapkan dana di 100 juta sampai 105 juta. Dana tersebut sudah total, sudah berikut dengan jasa saya, kemudian sudah berikut dengan rapi-rapi. Jadi mungkin pembelian di 92 atau sampai 97, sisanya itu untuk rapi-rapi. Jadi jika memang ada beberapa perbaikan mau dilewat misalnya, jadi bisa mungkin di 100 juta atau di bawah 100 juta jika memang perbaikan ada beberapa yang dilewat. Jadi total dana yang saya ajukan itu sudah semuanya total berikut dengan jasa dan berikut dengan rapi-rapi. Karena biasanya ya seperti ini, packing dan seal, kemudian perbaikan bodi tentunya, namanya juga mobil bekas dipakai. Biasanya pajaknya mepet, sudah mau mati dijual oleh ownernya, penggantian ban, kampas rem. Jadi saya siapkan spare dana untuk rapi-rapi itu ya untuk merapikan unitnya. Jadi jika memang perbaikannya ada yang mau dilewat, tentunya dananya akan ada sisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya, misalnya Anda sedang cari mobil apa, kemudian Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Nanti saya akan balas di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di kami, silahkan Anda WhatsApp jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kemudian nanti kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan prosedurnya, sudah setuju dengan harga yang kita sampaikan, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi. Nanti ada admin yang kirim format pesanannya. Kemudian untuk proses masuk pesanan, saya 1 bulan buka 2 kali pemesanan untuk 10 orang pemesan. Jadi di setiap 5 list tersisa kita buka pesanan terbaru. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan lihat saja update-nya. Update-nya di Insta Story, Instagram, dan di status WhatsApp. Jadi di setiap 5 list tersisa kita buka pesanan baru. Jadi jika sudah mendekati 5 list tersisa, artinya kita sudah mau buka pesanan. Mohon maaf jika ada yang belum saya balas pesan WhatsApp-nya, karena memang di setiap mau buka pesanan kita buka satu persatu pesan WhatsApp-nya. Sekali lagi mohon maaf, kita balasnya bertahap. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda sabar dan tunggu saja. Pasti kita akan balas pesan Anda. Dan jika Anda sabar, pasti Anda bisa masuk di list pesanan. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.